Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai menyatakan deret dalam notasi sigma. Jadi ini lanjutan dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya di konsep notasi sigma. Jadi kalau kalian yang belum paham atau belum mempelajari materi konsep notasi sigma, silahkan bisa dilihat di video saya yang linknya sudah saya cantumkan di bagian deskripsi. Oke, jadi notasi sigma itu bisa diubah dalam bentuk deret, ataupun sebaliknya ketika kita menjumpai bentuk deret seperti contoh ini 1, 2, 3, 4, maka nanti kita juga bisa mengubahnya dalam bentuk notasi sigma. Kemudian yang perlu dipahami, nah ini kaitan dengan langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Yang pertama tentu nanti menentukan rumus umumnya, ya, UN. Kemudian yang terakhir batas atas dan batas bawah. Ya, memang kunci yang paling sentral adalah di bagian menentukan rumus umum. Kita mulai dari soal yang pertama, ya. Di sini tentu kalau ini barisan aritmatika, ya, maka kita punya rumus yang dari SMP, yaitu UN, ya, sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Di mana A itu adalah suku pertama, ya, berarti ini sebagai A. Beda itu adalah selisih, ya, dari suku yang satu ke suku berikutnya. Jadi 3 ke 5. Nah, ini berarti bedanya adalah 5 yang dikurangi 3. Berarti bedanya 2. Berarti tinggal kita masukkan ke sini. A-nya 3, bedanya 2. 3 ditambah N-1 kalikan 2. Berarti masing-masing kita hitung. 3 ditambah, nah ini ya perkaliannya, N kali 2, 2N, min 1 kali 2, min 2. Ya, sehingga hasil akhirnya adalah 2N, 3 dikurangi 2, berarti plus 1. Berarti nanti notasi sigmanya akan berbentuk sigma, yang di sini rumusnya harus 2N ditambah 1. Kemudian untuk batas atas dan batas bawah gimana? Nah, untuk batas atas atau batas bawah, ya, kita mudahnya batas bawah dulu. Batas bawah itu dia di sininya 3, ya. Berarti 2N-1-nya, ya, 2N plus 1, ya, maaf, itu harus kita sama dengankan 3, karena ini suku pertamanya 3. Kemudian kita pindahkan nanti satunya jadi min, ya, di sebelah kanan. Berarti nanti 2N sama dengan 2, sehingga N sama dengan 1. Berarti di sini mulainya dari 1N sama dengan 1. Kemudian untuk batas atasnya, batas atas itu artinya suku yang terakhir, ya. Berarti yang ini 2N ditambah 1 sama dengan 11. Berarti kita pindahkan 1 ke kanan nanti jadi min, ya, 11 dikurangi 1 kita peroleh 10. 2N sama dengan 10. N sama dengan 5. Jadi di sini N-nya atau batas atasnya adalah 5. Ya, jadi inilah bentuk notasi sigma untuk soal yang A ini, ya. Nah, itu. Meskipun ini bukan bentuk tunggal, artinya deret ini juga bisa diubah dalam bentuk notasi sigma yang lain. Cuma paling tidak ini salah satu notasi sigma yang mewakili, ya, untuk soal bentuk 1. Kemudian untuk soal yang kedua, ini sama, ya. Ini kalau kita perhatikan kan naiknya 4 terus, 7 ke 11 naik 4, ini naik 4 lagi dan seterusnya sampai 71. Oke, ini sama, ini barisan aritmatika juga, ya, seperti yang di atas. Berarti nanti rumus yang kita gunakan sama, ya. Yang penting kita tentukan dulu A-nya, berarti yang paling depan, yaitu yang 7, yaitu sebagai A. Kemudian selisihnya, ini naiknya
4. Berarti bedanya adalah 4 ya. Karena ini masih rumus yang sama, kita gunakan lagi. A-nya adalah 7 ditambah N-1 kali bedanya adalah 4. Berarti ini 7 ditambah N-1 kalikan 4, 4N-4. Terakhir, ini kita peroleh 4N terus 7 dikurangi 4 berarti 3. Berarti rumusnya adalah 4N plus 3. Nah, itu rumus UN-nya. Berarti nanti notasi sigmanya akan berbentuk seperti ini ya. Nanti yang di sini adalah 4N plus 3. Kemudian kita tentukan batas atas dan batas bawah. Itu angka pertamanya 7, berarti nanti 4N plus 3 sama dengan 7. Ya, silahkan dilanjutkan nanti perhitungannya. Akan ketemu N sama dengan 1. Berarti di sini kita tuliskan N-nya sama dengan 1. Kemudian untuk batas atas 4N plus 3 sama dengan 71. 3-nya pindah ya, nanti jadi min. 4N sama dengan 71 min 3, 68. N-nya tinggal 68 bagi 4. Maka nanti kita ketemu 17 ya. Oh, berarti batas atasnya adalah 17. Oke ya, kurang lebih seperti itu dua sampel untuk kita membahas kalau barisannya berupa barisan aritmatika. Untuk soal yang ketiga, ini kalau saya tuliskan di sini, yaitu 4, kemudian ya barisan-barisannya 8, 14, 22, 32, dan seterusnya sampai 112. Oke, ini tentu kalau kalian perhatikan bukan barisan aritmatika ya, karena ini 4 ke 8 naiknya 4, ini naiknya 6, ya ini selisihnya 8, ini selisihnya 10. Jadi selisihnya itu naik terus ya, selisih 4, 6, 8, 10. Berarti kalau kita buat satu selisih lagi, nanti ini 2, ini 2, ini 2. Nah, kalau kalian menjumpai barisan yang polanya seperti ini untuk bilangan-bilangannya, ini yang kita sebut sebagai barisan ya tingkat 2. Sebetulnya kalau yang barisan aritmatika itu bisa disebut barisan tingkat 1 ya, karena misalkan 6, kemudian 10, 14, 18. Itu kan stabil 4, 4, 4. Jadi dengan satu kali menghitung selisih, itu kita menemukan barisan yang konstan. Berarti ini barisan tingkat 1. Nah, itu ya, tingkat 1. Kemudian ini, karena kita memerlukan 2 kali mencari selisih, ya 2 kali. Ini yang pertama, ini yang kedua. Maka ini disebut barisan tingkat 2. Kalau barisan aritmatika atau barisan tingkat 1, kalian sudah tahu rumus umumnya. Kalau barisan tingkat 2, rumus umumnya seperti ini. Nanti UN akan berbentuk A, N kuadrat, ditambah B kali N, ditambah C. Jadi kalau barisan tingkat 2, nanti pangkat di sininya juga 2. Nah, untuk mencari ABC-nya, kita tuliskan untuk yang paling bawah itu adalah 2A, nanti sama dengan 2. Kemudian yang tengah adalah 3A plus B sama dengan 4 ya. Untuk yang paling atas nanti menggunakan rumus A plus B plus C, ketemunya 4. Jadi kita harus menyelesaikan persamaan-persamaan ini agar memperoleh nilai A, B, dan C-nya ya. Kita mulai dari yang paling bawah. 2A sama dengan 2. Berarti kan A-nya sama dengan 1. Kemudian yang di tengah 3A ya, 3 kali 1 tambah B ketemunya 4 ya. Ini 3 tambah B ketemu 4. Berarti B-nya juga 1. Kemudian untuk yang paling atas A tambah B tambah C ketemunya 4 ya. Dimana A-nya 1, B-nya juga 1, tambah C ketemu
4. Ini 2 tambah C ketemu 4, berarti C-nya 2. Berarti untuk rumus soal yang nomor 3 kita peroleh A-nya 1, jadi ya 1 N kuadrat ya, atau N kuadrat saja, plus B-nya 1 N, berarti cukup N, plus C-nya 2. Nah, berarti rumus untuk notasi sigma yang nomor 3 adalah UN sama dengan N kuadrat plus N plus 2. Berarti nanti notasi sigmanya seperti ini. Rumusnya adalah N kuadrat ditambah N ditambah 2. Kemudian untuk yang bawah ya, untuk menentukan batas bawah itu kita gunakan N kuadrat plus N plus 2 sama dengan 4. Ya, 4-nya kita pindahkan ke kiri, berarti nanti jadi N kuadrat plus N, 2 dikurangi 4 ya, berarti min 2 sama dengan 0. Ini lanjut ya, kita faktorkan N min 1 kali N plus 2 sama dengan 0. Berarti nanti N sama dengan 1 atau N sama dengan min 2. Karena ini batas bawah dan batas atas yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, itu menggunakan bilangan asli ya. Jadi batas atas tidak dimulai dari yang negatif, sehingga harus 1 ya. Berarti yang di sini N dimulai dari 1. Kemudian untuk yang batas atas saya tuliskan lagi di sini ya, biar space-nya muat. Yang atas itu kan 112, berarti N kuadrat plus N min plus 2 ya, plus 2 sama dengan 112. Nanti 112-nya pindahkan ke kiri, jadi N kuadrat plus N min 110. Ini sama dengan 0. Maka kita bisa memfaktorkannya ya, jadi N plus 11 dikalikan N min 10 sama dengan 0. Berarti N sama dengan min 11 atau N sama dengan 10 ya. Seperti cara yang batas bawah, ini tidak mungkin yang negatif, sehingga haruslah jawabannya batas atasnya 10 ya. Sehingga untuk soal nomor 3, untuk batas atas dan bawahnya adalah 1 dan 10 ya. Batas atas 10, batas bawah 1. Nah, ini rumus atau bentuk notasi sigmanya seperti ini ya, untuk soal yang nomor 3. Untuk soal yang keempat atau soal terakhir, jadi kita memang harus cermat ini kita tipe bilangan apa, apakah barisan aritmatika atau barisan tingkat 2 atau barisan seperti nomor 4 ya. Tentu kalau kalian cermati, aritmatika jelas bukan, tingkat 2 juga bukan ya. Berarti ini kalau kita perhatikan, ini kan dari 6 ke 18 dikali 3, 18 ke 54 sama, dikali 3 terus. Oh, berarti ini dikali 3 terus ya, barisan yang dikali 3. Berarti ini barisan apa? Geometri ya, barisan geometri. Jadi memang materi di SMA itu akan bisa kalian kuasai dengan baik kalau materi yang dari SMP sudah paham dulu ya. Kalau dari SMP bermasalah, maka yang ini juga sama. Barisan geometri itu memiliki rumus umum, yaitu UN sama dengan A dikalikan R N-nya dikurangi 1 ya, dimana A-nya adalah suku yang pertama yaitu 6, jadi nanti di sini 6 kali R-nya, jadi kan kita mengalikannya 3, berarti 3 N dikurangi 1 ya. Ini seperti ini juga boleh. Atau kalau kalian misalkan mau menggunakan sifat eksponen, ini juga bisa diubah dalam bentuk seperti ini. Min itu kan berarti eksponennya dalam bentuk bagi ya, 3 pangkat 1. Itu ya boleh seperti ini. Nanti ini dicoret. Oh, berarti UN sama dengan ini 2 kali 3 dipangkatkan N. Itu ya boleh. Tapi secara umum yang atas pun boleh ya. Kalau nanti soalnya pilihan ganda ya kita menyelesaikan saja dengan pilihan yang ada itu yang mana ya.
Berarti nanti untuk soal nomor 4, notasi sigmanya adalah notasi sigma dengan rumus umum 2 kali 3 pangkat N. Ya, sebetulnya kali tidak harus dikurung, nggak apa-apa ya, ini untuk memperjelas saja. Kemudian untuk batas bawah, ya, batas bawah, nah itu rumusnya adalah 2 kali 3 pangkat N. Ketemunya di sini 6. Ya, berarti nanti 2-nya pindahkan ke kanan, jadi membagi ya, sehingga kita peroleh 3 pangkat N nilainya 3. Ya, maka tentu N-nya berapa? Ya, 3 pangkatkan berapa agar ketemunya dirinya sendiri? Tentu pangkatkan 1. Oh, ini berarti batas bawahnya adalah 1. Kemudian untuk batas atas, nah ini kita tentukan 2 kali 3 pangkat N menghasilkan 1458. Ya, berarti sama dengan yang tadi. Nanti 2-nya pindahkan ke kanan jadi membagi. Ya, 3 pangkat N sama dengan 1458 bagi 2. Berarti ketemu 729. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ya, atau kalian ubah dalam bentuk 3 pangkat, yang kiri 3 pangkat, berarti yang kanan juga bisa kita ubah dalam bentuk 3 pangkat. 729 itu adalah 3 pangkat 6. Ya, sehingga berarti N-nya adalah 6 atau batas atasnya 6. Berarti untuk soal nomor 4, nah seperti inilah hasil dari kita mengubah dalam bentuk notasi sigma. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya untuk kita menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Kalau tadi ada penjelasan nomor 1, 2, 3, atau 4 yang kalian rasa belum jelas, silahkan di replay kembali. Ya, setelah ini juga saya akan memberikan latihan soal untuk kalian. Ini ada 4 latihan soal untuk menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Ya, 4 soal ini gambarannya persis seperti tadi, hanya ini variasi saja dan ada beberapa level yang saya naikkan sedikit untuk menguji pemahaman kalian terkait materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Sampai jumpa.